cek. Oke. Halo Questioners, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Nah, seperti kalian lihatnya, saya lagi nyobain kamera baru untuk ngevlog. Biasalah untuk konten gitu. Nah, ngomongin tentang konten, sesuai dengan tema pembahasan kita hari ini, yaitu menjaga kualitas dalam membuat konten. Kira-kira siapa sih yang bakal saya undang untuk membahas tema tersebut? Penasaran siapa? Simak cuplikannya hanya di Talkation. Talking Education for Action. Seiring berkembangnya industri kreatif dibarengi juga dengan menjamurnya konten creator. Apalagi konten audiovisual yang disebarkan melalui media sosial. Tidak sedikit dari khalayak yang kurang memperhatikan kualitas dalam berkarya. Lalu bagaimana sih untuk menjaga kualitas dalam membuat konten? Bagus Krisnawan yang merupakan konten creator dan filmmaker akan membahas hanya di Talkation, Talking Education for Action. Nah, itu tadi cuplikan video mengenai tema kita pada pagi hari ini. Dan sekarang kita akan mengobrol bersama Bagus Krisnawan sebagai seorang konten kreator. Dan tentunya juga kita ditemani oleh Sumunar Band. Dan langsung saja kita sambut Bagus Krisnawan. Terima kasih Mas Bagus sudah mau hadir di Talkation. Dengan senang hati. Sekarang apa kabar nih Mas? Sehat ya Mas? Kabar, kalau ditanya kabar, ya alhamdulillah sehat gitu. Tapi ya belakangan kan suasana kan semakin nggak jelas ya. Jadi kalau ditanya kabar ya mungkin relatif buat masing-masing. Tapi alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Sekarang kesibukannya apa nih Mas? Aku keseharian sekarang full time filmmaker gitu. Jadi banyak mengerjakan proyek-proyek untuk musik video, untuk film pendek, web series dan lain-lain sih gitu. Mungkin ada hobi yang sekarang lagi ditekuni. Apa ya? Hobiku tuh kerjaanku ya. Jadi agak susah kalau ditanya hobi kamu sukanya apa? Aku sukanya bikin video, bikin konten ya. Oke, berarti hobi yang jadi pekerjaan sekarang ya Mas? Ya. Oke. Alhamdulillah seperti itu. Alhamdulillah seperti itu. Nah, Questioners, Mas Bagus Krisnawan ini adalah seorang konten kreator dan ia memulai karirnya sejak tahun 2012. Benar ya Mas ya? Ya. Dan sekarang ia dikenal sebagai seorang filmmaker. Nah, saya ingin bertanya nih Mas. Ya. Sebenarnya latar belakang Mas Bagus itu apa sih sehingga bisa sampai ke titik sekarang? Kalau aku kuliah emang di ilmu komunikasi. Cuman memang waktu aku kuliah itu, waktu itu fokusnya masih di musik ya. Fokusnya Jadi, di musik? zaman aku kuliah itu, zaman itu tuh ada 3 pilihan nih buat anak muda ya. Pertama musik, yang kedua otomotif, terus yang ketiga itu olahraga. Olahraga. Nah kalau olahraga jelas, sudah jelas kan agak kesusahan nanti olahraga. Kalau otomotif juga terlalu berbahaya gitu. Jadi pilihanku jatuh kepada musik waktu itu. Jadi saking fokusnya sama musik sampai kuliah itu sempat terbengkalai. Oh. Setelah lepas kuliah baru aku malah justru terjebak ke dunia audiovisual gitu. Yang akhirnya aku harus pelajari dari nol lagi gitu. Jadi latar belakangnya memang kuliah komunikasi, tapi menurutku apa yang aku pelajari di kuliah dulu itu nggak ada sedikit pun yang aku bawa di kerjaanku sekarang gitu. Nggak ada yang melekat gitu. Iya betul. Ya. Karena waktu itu emang nggak fokus kuliahnya gitu. Justru malah ke musik. Oke. Nah, selama Mas Bagus berkarya di dunia audiovisual nih Mas ya, menurut Mas pencapaian apa sih yang sudah Mas raih? Apa kalau ditanya pencapaian, mungkin sampai sekarang masih bisa bikin karya sesuai dengan yang aku seneng itu juga menurut pencapaian ya gitu. Maksudnya tanpa harus diatur-atur pesanan klien gitu. Ya meskipun ada beberapa kali kita kayak ngamen gitu ya gitu. Kayak musisi itu ngamen gitu. Jadi kita menurutin apa yang mau klien gitu. Tapi pencapaian terbesar adalah ya maksudnya sampai sekarang masih bisa berkarya gitu dan masih diiringi sama teman-teman juga gitu sih. Oh, berarti pencapaiannya yang adalah hobi ini menjadi pekerjaan ya? Iya, itu bisa ya tadi makanya aku bilang di awal ketika ditanya hobi, aku nggak punya hobi ya gitu. Hobiku itulah pekerjaanku. Hobi motor juga setengah-setengah. Hobi pelihara
binatang juga setengah-setengah gitu. Mungkin kalau ditanya kamu sukanya apa ya, audiovisual gitu. Kalau musik Mas mungkin masih dulu sempat ngeband ke sana. Iya, iya. Nah, itu masih sempat ngeband, bermain. Iya. Jadi tak pikir kok mungkin nanti teman-teman juga akan merasakan kayak stuck kebosanan gitu ya gitu. Jadi menurutku prinsipnya adalah ketika kita sudah merasa itu tidak lagi menyenangkan, ya sebaiknya tidak usah dilakukan gitu. Oh, karena ada titik jenuhnya Iya, gitu Mas ya. betul. Jadi menurutku ketika aku tidak merasa senang ketika aku bermain musik, ya harus aku tinggalkan dulu gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Bagus. Ya. Dan untuk kesan di rumah, itulah tadi pembahasan saya bersama dengan Mas Bagus Krisnawan. Dan setelah ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai seorang konten kreator, bagaimana sih membuat sebuah konten ataupun kiat-kiatnya Mas ya. Ya. Nah, setelah ini tetap bersama kami di Talkation, Talking Education for Action. Usahakan kalian mengerti apa yang kalian bikin gitu. Jangan diada-adain, misalnya aku mau jadi seorang food reviewer padahal kamu nggak paham banget tentang makanan itu ya.